A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah bangsa Arab sebelum Islam. Haruslah kita ketahui walaupun agak sedikit keadaan bangsa Arab sebelum datang agama Islam, karena bangsa Arablah bangsa yang mula-mula menerima agama Islam. Sebelum datang agama Islam, mereka telah mempunyai berbagai macam agama, adat istiadat, akhlak, dan peraturan-peraturan hidup. Agama baru ini pun datang membawa akhlak, hukum-hukum, dan peraturan-peraturan hidup. Jadinya agama baru ini datang kepada bangsa yang bukan bangsa baru, maka bertemulah agama Islam dengan agama-agama jahiliyah, peraturan-peraturan Islam dengan peraturan-peraturan bangsa Arab sebelum Islam. Kemudian terjadilah pertarungan yang banyak memakan waktu. Pertarungan-pertarungan ini baru dapat kita dalami kalau pada kita telah ada pengetahuan dan pengalaman sekadarnya tentang kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Cara semacam ini perlu juga kita pakai bila mana kita hendak memperkatakan masuknya agama Islam ke Indonesia, Mesir, atau Syria. Kita harus mengetahui sekadarnya keadaan negeri-negeri ini sebelum datangnya agama Islam, karena pengetahuan kita tentang hal itu akan menolong kita untuk mengenal dengan jelas betapa caranya masing-masing negeri ini menyambut kedatangan agama Islam. Bangsa Arab seperti yang kita terangkan nanti terbagi atas dua bagian, yaitu penduduk gurun pasir dan penduduk negeri. Sejarah bangsa Arab penduduk gurun pasir hampir tidak dikenal orang. Yang dapat kita ketahui dari sejarah mereka hanyalah yang dimulai dari kira-kira 150 tahun sebelum Islam. Adapun yang sebelum itu tidaklah dapat diketahui. Yang demikian disebabkan karena bangsa Arab penduduk padang pasir itu terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang selalu berperang-perangan. Peperangan-peperangan itu pada asal mulanya ditimbulkan oleh keinginan memelihara hidup, karena hanya siapa yang kuat sajalah yang berhak memiliki tempat-tempat yang berair dan padang rumput tempat mengembalakan binatang ternak. Adapun si lemah, dia hanya berhak mati jadi budak. Peperangan-peperangan itu menghabiskan waktu dan tenaga. Karena itu mereka tidak mempunyai waktu dan kesempatan lagi untuk memikirkan kebudayaan. Dan bila mana di antara mereka dapat bekerja, menciptakan dan menegakkan suatu kebudayaan, datanglah orang lain memerangi dan meruntuhkannya. Dan lagi, mereka buta huruf. Oleh karena itu, sejarah dan kehidupan mereka tiadalah dituliskan. Jadi, tidak ada bangunan-bangunan yang dapat melukiskan sejarah mereka, dan tidak ada pula tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan sejarah itu. Adapun yang sampai kepada kita tentang orang-orang zaman dahulu itu adalah yang diceritakan oleh kitab-kitab suci. Sejarah mereka mulai dari masa 150 tahun sebelum Islam dapat kita ketahui dengan perantaran syair-syair atau cerita-cerita yang diterima dari perawi-perawi. Adapun sejarah bangsa Arab penduduk negeri adalah lebih jelas. Negeri-negeri mereka ialah Jazirah Arab bagian selatan, Kerajaan Hiroh dan Ghosan, dan beberapa kota di tanah Hijaz. Ilmu bumi Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jadi Jazirah Arab berarti pulau Arab. Oleh bangsa Arab tanah air mereka disebut jazirah. Kendati pun hanya dari 3 jurusan saja dibatasi oleh laut. Yang demikian itu adalah secara majas atau tidak sebenarnya. Sebagian ahli sejarah menamai tanah itu Shibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Kalau diperhatikan peta nomor 1, kelihatannya bahwa Jazirah Arab itu berbentuk 4 persegi panjang yang sisinya tidak sejajar. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan dengan Laut Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Arab, dan di sebelah utara dengan Gurun Irak dan Gurun Syam atau Gurun Syria. Panjangnya 1000 km lebih dan lebarnya kira-kira 1000 km. Jazirah Arab itu terbagi atas 2 bagian, 1 bagian tengah, 2 bagian tepi. Bagian tengah terdiri dari tanah pergunungan yang amat jarang dituruni hujan. Penduduknya pun sedikit sekali, yaitu terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat.
menuruti turunnya hujan, dan mencari padang-padang yang ditumbuhi rumput tempat mengembalakan binatang ternak. Penduduk bagian tengah Jazirah Arab disebut kaum Badui, yaitu penduduk gurun atau padang pasir. Binatang ternak yang amat penting bagi kehidupan mereka ialah unta, yang oleh mereka diberi nama Safinatus Syahra atau bahtera padang pasir, dan biri-biri. Biri-biri ini adalah salah satu dari bahan hidup yang terpenting bagi mereka. Air susu biri-biri itu diminum, dagingnya untuk dimakan, kulitnya untuk pakaian, dan bulunya mereka buat pakaian dan kemah. Bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi atas dua bagian. Bagian utara disebut Najd, bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Bagian selatan penduduknya amat sedikit, oleh karenanya bagian itu dikenal dengan nama Ar-Rabbul Khali atau tempat yang sunyi. Adapun Jazirah Arab bagian tepi adalah merupakan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab itu. Hanya dipertemukan Laut Merah dengan Laut Hindia, pita itu agak lebar. Pada Jazirah Arab bagian tepi itu boleh dikatakan hujan turun dengan teratur. Oleh karena itu penduduknya tiada mengembara, melainkan menetap di tempatnya. Mereka mendirikan kota-kota dan kerajaan-kerajaan, dan sempat pula membina berbagai macam kebudayaan. Oleh karena itu mereka disebut Ahlul Hador atau penduduk negeri. Pada peta nomor 1 kelihatan pada bagian tepi kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Ini petanya. Dan kerajaan-kerajaan Al-Ahsa atau Bahrain, Oman, Mahrah, Hadramaut, Yaman, Hijaz. Di antara kota-kota dan kerajaan ini yang terpenting dari segi sejarah ialah Yaman dan Hijaz. Di bagian tepi di sebelah utara pernah berdiri kerajaan Hiroh dan Ghosan. Yaman, Hijaz, Hiroh, dan Ghosan itulah merupakan negeri di Jazirah Arab. Selain itu ialah gurun. Di bawah ini kita terangkan ciri-ciri dari gurun dan negeri. Gurun atau padang pasir. Keistimewaan penduduk gurun terutama ialah mereka mempunyai nasab murni. Hal ini disebabkan Jazirah Arab tidak pernah dimasuki oleh orang asing. Bahasa mereka terpelihara karena kerusakan bahasa terutama disebabkan oleh pencampuran dengan bangsa-bangsa asing seperti yang kelihatan pada bahasa penduduk negeri. Akan tetapi gurun Arab tiada pernah ditempuh oleh bangsa asing, jadi penduduknya tidak pernah bercampur dengan bangsa asing. Oleh karena itu bahasa mereka tetap murni dan terpelihara. Karena bahasa mereka masih murni dan terpelihara dari segala macam kerusakan, maka padang pasir itu dijadikan sekolah tempat mempelajari dan menerima bahasa Arab yang fasih, dikala bahasa Arab itu telah mengalami kerusakan di kota-kota dan negeri. Kehidupan di padang pasir memerlukan perasaan kesukuan, karena sukuisme itulah yang melindungi keluarga dan warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintah atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Maka kabilah atau suku itulah yang merupakan suatu kesatuan yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau keturunan atau ikatan kesukuan. Kabilah atau suku itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan melindungi orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Bila salah satu seorang dari warganya atau dari pengikut-pengikutnya dianiaya orang atau dilanggar haknya, maka menjadi kewajiban atas kabilah atau suku itu menuntut bela. Oleh karena itu, maka acapkalilah terjadi peperangan-peperangan antara suatu suku dengan suku yang lain. Peperangan-peperangan ini kadang-kadang berketerusan sampai beberapa keturunan. Untuk memuliakan dan menghormati Ka'bah yang didatangi oleh bangsa Arab dari segenap penjuru guna mengerjakan haji dan umroh, maka dilaranglah berperang atau melancarkan penyerangan-penyerangan pada beberapa bulan dalam setahun, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, atau pada bulan-bulan tersebut mereka mengerjakan haji, dan Rajab, atau di bulan ini mereka mengerjakan
umroh. Akan tetapi, kadang-kadang amat berat oleh penduduk padang pasir menghentikan peperangan dalam masa 3 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, kadang-kadang bulan Muharram itu mereka tukar dengan Safar. Maka mereka bolehkanlah berperang di bulan Muharram dan mereka larang di bulan Safar. Tindakan ini mereka namai an-nasi atau pengunduran. Oleh orang Arab orang Arab penduduk padang pasir pemberani. Berani adalah suatu sifat yang amat menonjol pada mereka. Keberanian ini ditimbulkan oleh keadaan mereka yang sebagai dituturkan oleh Ibnu Khaldun. Mereka selamanya harus membawa senjata dan sering sendirian di pesawangan atau di padang pasir. Tak ada yang melindungi di waktu itu, hanyalah keberanian mereka sendiri. Oleh karena penghidupan di padang pasir serba sulit, tidak sebagai di negeri-negeri, maka bangsa Arab penduduk padang pasir selalu mengganggu dan menyerang penduduk negeri. Sebab itu, penduduk padang pasir dipandang sebagai orang-orang biadab yang tidak dapat ditaklukkan atau dikuasai oleh penduduk negeri. Sifat-sifat padang pasir dan penduduknya sebagai disebutkan di atas menyebabkan keadaan bagian tengah, yakni bagian dalam dari Jazirah Arab itu tidak dikenal oleh kaum pelancong dan penulis-penulis. Di waktu agama Islam datang dan telah tersiar di segenap penjuru Jazirah Arab, mulailah penduduk padang pasir berdatangan ke kota-kota. Maka diceritakan mereka peri kehidupan di padang pasir itu. Ciri-ciri padang pasir sebagai disebutkan di atas menyebabkan penduduk padang pasir itu terhindar dari penjajahan. Bangsa Badui telah pernah memegang peranan penting dalam melancarkan perniagaan dunia, yaitu sebelum terusan Suez digali, Laut Merah di waktu itu belum dipakai untuk pelayaran karena banyak berpulau-pulau. Maka kaum Badui penduduk gurun itulah yang bekerja menghubungkan perniagaan antara benua Asia dan benua Eropa dengan melalui Jazirah Arab. Jalur-jalur perniagaan telah mereka atur dengan rapi dan seksama. Sistem pemerintahan pada bangsa Badui itu ialah sistem bersuku-suku. Masing-masing suku memilih seorang kepala yang akan mereka ikuti. Yang dipilih menjadi kepala suku ialah orang yang mempunyai sifat-sifat amat dimuliakan oleh bangsa Arab, yaitu pemberani, pemurah, dan penyantun. Akan tetapi kepala itu tidaklah selamanya ditaati mereka, karena telah menjadi sifat juga bagi kaum Badui, suka bebas dan merdeka dalam arti kata yang luas. Seorang Badui ucap kali memberontak terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh seorang kepala terhadapnya, maka ditinggalkannya lah kabilahnya itu, lalu melarikan diri agar dia tetap dalam kemerdekaannya. Dalam keadaan yang semacam itu, kabilahnya tidaklah kuasa berbuat sesuatu untuk menundukkannya. Negeri Yaman. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang paling penting yang pernah tumbuh di Jazirah Arab sebelum agama Islam. Perkataan Yaman berasal dari kata yum yang berarti berkat. Dinamai demikian karena di negeri ini banyak berkah dan kebaikan. Negeri Yaman makmur karena tanahnya subur. Hujan pun banyak turun di sana. Anak negerinya membuat waduk-waduk dan bendungan-bendungan air. Dengan adanya waduk-waduk dan bendungan-bendungan air itu, air hujan dapat dipergunakan dengan baik, dan juga agar kota-kota dan kampung-kampung serta tanaman mereka tiada dilanda air bah di musim hujan. Penduduk Yaman pun pernah memegang peranan besar dalam melancarkan perniagaan antara timur dan barat. Sebaliknya, faktor-faktor yang disebutkan itu pula lah yang menyebabkan nasab mereka tidak murni lagi. Bahasa mereka menjadi rusak karena banyaknya kaum-kaum saudagar dari India, Sumatera, Tiongkok, Mesir, dan Syria berdatangan ke negeri itu. Faktor-faktor itu pula lah yang menyebabkan negeri-negeri mereka tiada luput dari penjajahan yang dilancarkan oleh negara-negara tetangga yang lebih kuat dan mempunyai ambisi untuk menjajah. Karena adanya kestabilan dan kehidupan yang makmur, maka telah pernah lahir di Yaman raja-raja yang mempunyai mahkota dan istana yang besar-besar.
Bila lahir seorang raja yang kuat, tunduklah seluruh negeri Yaman kepadanya. Ia dipatuhi oleh raja-raja kecil dan oleh kepala-kepala daerah di seluruh Yaman. Bahkan Hadrat Maut pun tunduk kepadanya. Akan tetapi, di masa lemahnya, negeri Yaman terbagi atas daerah-daerah yang acap kali perangan dan bermusuh-musuhan. Di antara kerajaan-kerajaan penting yang pernah berdiri di Yaman ialah Kerajaan Ma'in, Qutban, Saba, dan Himyar. Kerajaan Ma'in berdiri kira-kira 1200 sebelum Masehi dan Kerajaan Qutban berdiri kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Kerajaan Qutban inilah yang jadi pengawas Selat Bab el-Mandeb. Akan tapi hal-hal yang mengenai kerajaan ini amat sedikit dikenal. Akhirnya kedua-duanya roboh dan di atas puing kerobohannya berdirilah Kerajaan Saba. Kerajaan Saba. Kerajaan Saba mulai berdiri tahun 950 sebelum Masehi. Mulai berdirinya merupakan satu kerajaan kecil saja, kemudian bertambah besar dan luas. Sementara itu, kerajaan Ma'in dan Qutban semakin kecil dan lemah, akhirnya roboh dan dipusakai oleh kerajaan Saba. Sebagaimana Hadrat Maut digabungkan kepada kerajaan Saba ini. Kerajaan Saba berdiri sampai tahun 115 sebelum Masehi. Kemasyhuran kerajaan Saba berpokok pangkal pada dua sebab. Sebab pertama, satu, ratunya yang terkenal bernama Ratu Bilqis. Cerita tentang Ratu Bilqis ini bersama Nabi Sulaiman dan burung Hud tersebut di dalam Al-Quran. Kedua, bendungan Ma'rib, yaitu satu bendungan yang terkenal dalam sejarah. Bendungan ini dibangun oleh arsitek-arsitek Yaman yang ahli dalam ilmu bangunan. Bendungan ini merupakan sebuah dam raksasa yang dapat membendung air di antara dua buah gunung. Air itu dapat mereka pergunakan di waktu-waktu perlu. Dengan adanya bendungan ini, maka kampung-kampung, kebun-kebun, dan tanaman-tanaman yang berada di tanah-tanah rendah dapat dipelihara dari bahaya banjir yang kerap kali terjadi di musim-musim hujan. Dam raksasa semacam ini tentu saja harus diawasi, dipelihara, dan diperbaiki. Akan tetapi karena kerajaan Saba ini mengalami kelemahan pada saatnya yang akhir, maka tiadalah mereka mampu lagi memelihara dan memperbaikinya. Akhirnya dam raksasa ini jadi rusak dan tidak dapat lagi melawan air bah, terutama air bah yang disebut Sai'ul Arim yang diceritakan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sailul Arim ini menyebabkan kehidupan di Yaman mengalami perubahan besar. Penduduk Yaman terpaksa mengungsi ke bagian utara Jazirah Arab karena air bah yang besar itu telah melanda dan menenggelamkan negeri mereka. Inilah yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Saba dan bangunnya kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar berdiri semenjak kerajaan Saba mulai melemah. Kelemahan kerajaan Saba memberi kesempatan bagi kerajaan Himyar untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat hingga akhirnya kerajaan Himyar dapat mempusakai kerajaan Saba. Kerajaan Himyar pada permulaan berdirinya adalah suatu kerajaan yang kuat. Raja-rajanya telah dapat memperbaiki sistem pertanian dan pengairan dan memperbaiki kembali bendungan-bendungan dan dam-dam air. Kekuasaan mereka pun telah menjadi besar. Diceritakan bahwa bala tentara mereka telah menjelajah sampai ke Irak dan Bahrain. Akan tetapi kerajaan ini akhirnya mengalami kelemahannya pula. Mereka alpa memperbaiki dan mengawasi bendungan-bendungan dan dam-dam air itu. Oleh karena itu bendungan-bendungan dan dam-dam air dirobohkan pula oleh air bah dan banjir. Bendungan Ma'rib tidak dapat dipertahankan lagi. Dam raksasa itu rubuh. Kerubuhan bendungan Ma'rib mengakibatkan sebagian dari bumi mereka tidak mendapat air yang diperlukannya lagi. Sementara sebagian yang lain karam di dalam banjir. Malapetaka ini menyebabkan mereka berduyun-duyun mengungsi ke bagian utara Jazirah Arab. Oleh sebab itu, Yaman menjadi lemah dan kelemahannya itu membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan Persia dan Romawi untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Yaman dengan maksud hendak memiliki negeri yang subur dan makmur itu.
kerajaan Sabak dan Himyar banyak meninggalkan bekas-bekas dan peninggalan-peninggalan yang dapat menggambarkan kebesaran dan kemajuan yang telah dicapai oleh kerajaan-kerajaan itu di zaman dahulu. Kerajaan-kerajaan itu juga pernah mempunyai armada yang besar untuk membawa barang-barang perniagaan dari India, Tiongkok, Somalia, dan Sumatera ke pelabuhan-pelabuhan Yaman. Perniagaan pada jalur ini boleh dikatakan dimonopoli oleh mereka. Dari Yaman, barang-barang perniagaan ini dibawa ke utara oleh kafilah-kafilah yang juga dikuasai oleh Yaman, yaitu sebelum pusat kafilah-kafilah itu berpindah ke Makkah sebagai yang akan diterangkan nanti. Yaman terjajah. Telah kita bayangkan di atas bahwa kesuburan dan kemakmuran negeri Yaman menyebabkan dua kerajaan imperialis besar di waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, berlomba-lomba untuk menguasainya. Ada lagi sebab yang langsung yang mengakibatkan negeri Yaman menjadi bangsa negara imperialis, yaitu pergolakan agama yang terjadi di negeri itu. Seorang raja Yaman yaitu Zunuwas menganut agama Yahudi. Tindakannya itu diikuti oleh sementara kaumnya di Najran, yaitu bagian utara Yaman, tersiar agama Masehi. Zunuwas merasa khawatir kalau pengaruh kerajaan Romawi dan Habsyi akan menjalar ke Yaman dengan perantaraan agama Masehi, apalagi negeri Yaman di waktu itu atau abad ke-5 Masehi sedang mengalami masa kelemahannya. Maka Zunuwas memerintahkan kepada penduduk Najran supaya memilih antara dua, yaitu menganut agama Yahudi atau dibunuh mati. Penduduk Najran bertekad biar dibunuh mati daripada menukar agama mereka dengan agama Yahudi. Maka diperintahkanlah oleh Zunuwas menggali sebuah parit. Penduduk Najran dibunuh dan dibakar oleh Zunuwas di dalam parit itu. Ada seorang dari mereka yang dapat melarikan diri. Orang ini pergi ke negara Habsyi atau Ethiopia. Kepada Negus yang juga menganut agama Masehi, dimintanya supaya menuntutkan bela kaum Masehi yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh Zunuwas. Untuk itu, kerajaan Habsyi bekerjasama dengan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi menyediakan kapal-kapal yang diperlukan dan kerajaan Habsyi menyediakan bala tentara. Kemudian mereka menyerang negeri Yaman. Penyerang menang, dan Zunuwas menderita kekalahan. Kemudian dipacunya kudanya ke laut dan karamlah dia di dalam laut itu. Dengan demikian jatuhlah negeri Yaman ke bawah kekuasaan Habsyi. Panglima bala tentara Habsyi bernama Aryad dan pembantunya bernama Abraha. Tiada beberapa lama kemudian Abraha berontak kepada Aryad. Aryad dibunuhnya dan dengan demikian berpindahlah kekuasaan ke tangan Abraha. Sesudah Abraha meninggal, kekuasaan dipegang oleh anaknya yang bernama Yaksum, kemudian oleh Masruk. Kerajaan Persia tiadalah bersenang hati melihatkan negeri Yaman dijajah oleh bangsa Habsyi dan Romawi itu. Akhirnya datanglah kesempatan baginya untuk campur tangan, yaitu dikala salah seorang dari keturunan raja-raja Himyar bernama Saif ibnu Ziyazin lari ke Persia untuk meminta pertolongan mengeluarkan bangsa Habsyi dari Yaman. Permintaan itu diperkenalkan oleh Kisra atau Raja Persia. Dikirimnya bala tentara ke Yaman. Bala tentara Persia ini berhasil melepaskan Yaman dari penjajahan bangsa Habsyi. Kemudian kedudukan bangsa Habsyi di Yaman digantikan oleh bangsa Persia. Mereka mengambil alih kekuasaan bangsa Habsyi. Sesudah Saif ibnu Yazid mati terbunuh, dan mereka kuasailah sepenuhnya negeri Yaman itu. Kisra mengangkat seorang gubernur untuk memerintah di Yaman atas namanya. Dikala Muhammad SAW diutus menjadi rasul, gubernur di Yaman ialah Bazan. Dia hanya berpengaruh atas Yaman saja. Banyak daerah-daerah yang lain di Yaman tiada pengaruhnya, hanya tetap mempunyai raja-raja atau kepala-kepala dari bangsa Arab. Nabi Muhammad menyeru Bazan untuk menganut agama Islam, maka dianutnyalah agama ini. Lanjut kerajaan Hiroh dan Ghosan. Untuk kerajaan Hiroh dan Ghosan ini kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.